Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Uun Leonar SPD MPD dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, di sini kami kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Dewi Soleha dengan NIM 2209007. Kemudian ada rekan saya Mia Laura Lestari dengan NIM 220589096. Kemudian Tania Nurul Hidayah dengan NIM 220351142 dan Windy Nainggolan dengan NIM 2206318. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 12 ingin menyajikan tentang materi ketahanan nasional dan juga bela negara. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama yaitu ketahanan nasional, yang kedua bela negara, yang ketiga esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, dan yang keempat praktik-praktik kewarganegaraan bela negara dan ketahanan nasional. Kita masuk untuk submateri pertama yaitu tentang ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh Mia, di mana Mia akan menjelaskan tentang materi tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Kepada Nia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita. Yang kedua ada 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Yang terakhir ada dimensi atau aspek ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan ideologi. Yang kedua, ketahanan politik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, dan yang terakhir ketahanan pertahanan keamanan. Selanjutnya, bela negara. Pengertian bela negara yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua ada aturan hukum bela negara, terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1. Selanjutnya ada unsur-unsur dari dasar dari bela negara. Yang pertama cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia atas materinya. Kita masuk untuk materi yang ketiga, yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional serta bela negara. Nah, di mana untuk materi ini akan disampaikan oleh Windy Nainggolan. Kepada Windy, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tentang materi konsep dan urgensi ketahanan nasional, di mana konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Persyaratan konseptual yang kompleks tersebut dapat dijelaskan unsur-unsurnya dalam kurung Narso dan Kus Edi Surtono. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan karena beban yang dipikulnya. Keuletan adalah usaha secara digital
secara giat dengan kemampuan yang sangat keras dalam menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan. Identitas adalah ciri khas untuk suatu bangsa dan negara dilihat secara keseluruhan dalam kurung holistik. Integras adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Ancaman adalah hal usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan yang terjadi karena kondisi yang menyebabkan seorang melakukan tindakan untuk menanggulangi keadaan yang ada di depannya. Hambatan. Hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Gangguan, di mana gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya adalah konsep dan urgensi bela negara, di mana bela negara adalah sikap, tekad, dan tujuan perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur secara serta terpadu, dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Baiklah, saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah menyampaikan materi. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Tania. Kepada Tania, disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu praktek warganegaraan sebagai upaya ketahanan nasional dan bela negara. Praktek warganegaraan juga dapat dituangkan dalam perwujudan nilai-nilai bela negara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Indikator dari cinta tanah air ini yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Lalu yang kedua itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya yaitu memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya. Berpikir, bersikap, dan berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dan ada yang ketiga yaitu keyakinan akan Pancasila. Indikatornya sebagai ideologi bangsa yaitu yang pertama memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat
senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tania atas materinya. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, di mana kesimpulannya yaitu dinamika ketahanan nasional Indonesia sejak merdeka sampai saat ini mengalami beberapa perubahan, yaitu gagasan TANAS oleh Suskot pada tahun 1960-an, gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1968, upaya penggagasan TANAS 1962 oleh Lemhanas, revisi gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1969, gagasan TANAS oleh Lemhanas pada tahun 1972, gagasan TANAS berdasarkan SK Menhamkam garis miring Penggap nomor SKEP garis miring 1382 garis miring 11 garis miring 1974, gagasan TANAS menurut Presiden Soeharto pada tahun 1975, gagasan TANAS menurut GBHN 1978 sampai 1997. Meski gagasan TANAS masih relevan sampai saat ini menurut data pengukuran yang dilakukan Lemhanas berdasar aspek Astragatra, kondisi TANAS kita, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh sehingga dibutuhkan pengkajian gagasan TANAS yang lebih relevan. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggil senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Baiklah, teman-teman, itu semua materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 12 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.